Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala man sahibah wa tabi'ah amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para kiai, saya hormati keluarga besar, ibu nyai, putra putri, cucu Sindah Al-Mahfurah, Kiai Haji Mustaqim, Kiai Haji Abdul Jalil, semoga diberi kesehatan, keberkahan. Para alumni, para muhibin, hadirin, hadirat, semua yang dimuliakan, semoga diberi panjang umur yang barokah, diberi keberhasilan dunianya, keberhasilan akhiratnya, diberikan husnul khatimah. Kami ingin menyampaikan bahwa kita tidak lepas dalam event terkait dengan Abdul Jalil, yaitu contoh yang diantaranya syariah. Ada satu masalah seorang ulama yang sangat populer, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan karya yang banyak sekali. Ada Tanwir Isqat Al-Tadbir, ada Taibul Arus, ada Sarahik, ada Hikam, Syarah Hikam. Di dalam kitab Hikam itu Ibnu Athaillah mengatakan, di antara tanda-tanda matinya hati manusia, tanda-tanda hati kita mati ialah tidak ada kesedihan ketika kita tidak bisa melakukan muafiqah. Muafiqah itu ketaatan kepada Allah. Tidak beribadah kok tidak sendiri, tidak mendekat kepada Allah tapi tidak ada rasa sendiri. Muafiqah bacanya bukan muafaqah. Kalau al-muafaqah itu karya Syatibi, kalau muafiqah itu sudah dikatakan oleh Profesor Dr. Said Muhammad Al-Buti di dalam karyanya Syatibi. Jadi kita tidak ada rasa sedih ketika tidak bisa mengerjakan sholat, tidak bisa berjamaah, itu mati lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu kehilangan mobil dengan kehilangan jamaah sedih mana? Kehilangan mobil dengan kehilangan jamaah sholat sedih mana? Sedih kehilangan. Lupa surat tanah dengan lupa surat Al-Quran segimana? Lupa naruh surat tanah dengan lupa naruh surat Al-Quran lebih segimana? Datang. Ini tanda hati kita mungkin mau tilkan hati yang mati.
operator egonya dikecilkan ya, operator tolong gasnya dan egonya dikecilkan. Yang kedua, tidak ada penyesalan ketika wujud zalal melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan tidak merasa menyesal, itu hati mulai mati. Salah yang paling sering itu kesalahan mata atau kesalahan telinga atau lidah. Kalau bapak-bapak paling sering salah itu lidahnya, kalau ibu-ibu jarang. Ya kan? Yang paling banyak kesalahan itu apa? Lidah, tangan, mata. Tapi sekarang ini ada tren baru. Kesalahan terbanyak sekarang itu di tangan. Mimman katakan ID TikTok yang ditulis oleh Mimman katakan ID ialah WA yang ditulis oleh Mimman katakan ID adalah Facebook yang ditulis oleh. Sering dosa kita tangan di Facebook melakukan dosa, menyakiti orang, memfitnah orang, mencaci orang melalui tangan kita. Dan kalau kita tidak menyesali itu, tanda hati kita mati. Ibnu Athaillah di dalam hikam. Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya membuat satu evaluasi. Siapakah manusia di bumi ini yang lebih minim dipengaruhi oleh syaitan? Dr. Said Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam syarahnya, siapakah manusia di bumi ini yang paling aman dari penetrasi pengaruh syaitan? Ternyata ada Al-Quran begini, nanti sesuai tema ini. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba ibadi, di sini ibadah hamba diidofahkan kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, laisa laka alaihim sultan, saudara setan tidak bisa menguasainya. Allah menyebut orang-orang yang tidak bisa dikuasai oleh setan disebut dengan kata ibadi. Maka Muhammad Said Ramadan Al-Buti menafsirkan ibadi adalah orang-orang yang punya qasdul ubudiyah, punya sifat ubudiyah, ngabulor dan pengeran. Ialah orang yang sulit dipengaruhi oleh setan, tangannya relatif aman, lidahnya relatif aman, matanya relatif aman, perutnya juga aman. Karena apa? Dia ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Inilah tema yang akan kita bahas tentang ubudiyah. Ialah suatu instrumen manusia supaya selamat dari pengaruh setan. Makanya ubudiyah, ngabulkan tergusti Allah. Allah menyebut hamba. Ubudiyah itu hamba, jadinya bersih masjid itu ngabulkan. Wong gak tahu sholat nyumbang masjid, kalau wong jamaah nyolong duit masjid, apa itu? Loh deh,
siji sholat nyolong duit masjid, siji gak tahu sholat tunggal masjid. Ini dua-duanya punya masalah kemudiannya. Ngawur dan Allah yang punya masalah. Pada orang yang ngawur kepada Allah itu di dalam Al-Quran, bagi saya itu pertama kita ambil dari kata Abdul. Abdul itu hamba. Dari kata Abdul segala bentuknya itu ada 28 kali. Abdi, ya, Abdi, Abdan Syakura, Abdalillah, semua kata Abdul bentuk tunggal 28 kali. Sedangkan bentuk tasbih Abdil dua hamba itu dalam Al-Quran 1 kali. Terbanyak adalah kata ibad. Ibad itu hamba Allah. Itu sampai 96 kali. Sedangkan kata Abdi dalam Al-Quran 5 kali. Yaitu Abd itu 28, Abdain itu 1 kali, ibad 96 kali, Abid 5 kali. Nah, di antara semua itu nanti akan saya sampaikan bagaimana Allah menghambakan diri tidak dipengaruhi oleh setan. Ubudiyah yang tidak dipengaruhi oleh setan. Pertama, Al-Quran menawarkan konsep abdan lillah. Apa? Abdan lillah. Ini adalah ayat Al-Quran. Hamba yang karena Allah. Masya Allah, saya pernah di Hasan Basri itu pernah melihat Imam Taus mengajar di masjid. Santrinya banyak. Imam Taus mengajar, santrinya banyak. Tercium oleh Hasan Basri. Ini biasanya kalau mengajar santrinya banyak, bangga. Kalau yang ngaji banyak kan bangga, khawatir. Akhirnya Hasan Basri ini menghampiri Taus yang sedang mengajar di hadapan santri yang begitu banyak. Hasan Basri membisiki Imam Taus, kalau kamu hatimu itu adalah sebagian, hentikan aja. Sekarang kalau di dalam jiwa itu ada perasaan bangga ketika mengajar santrinya banyak, saat itu juga hentikan dulu. Berbicara berhenti mengajar supaya betul-betul abdalillah. Akhirnya Imam Taus ini langsung berhenti mengajar, berhenti mengajar supaya dievaluasi dulu, ditata dulu hatinya. Ngaji di depan santri 2 kok bisa ikhlas, di depan santri 1000 tidak ada perkembangan gembira lebih dada. Ngaji di depan santri 5 ukuran gembiranya sama. Ketika ngaji di depan 1000 santri ukuran gembiranya sama. Harusnya stabil. Tidak, kalau di depan santri 5 agak sedih, di depan santri 1000 lebih gembira, tidak begitu. Nah, jiwa yang seperti itu kata Al-Quran abdalillah, hamba Allah, ubudiyah kepada Allah. Saya tanya, sedekah banyak tidak diketahui orang. Tidak ada orang yang tahu. Ibu-ibu nyumbang 100 juta, tapi orang tidak tahu. Dengan sedekah 1000 rupiah, orang juga tidak tahu. Mana tingkat kekuatan hatinya.
Hebat yang sedekah 100 juta sampai kuat tidak ada orang yang memuji karena sedekahnya 100 juta. Tapi kalau sedekahnya memang 5.000 rupiah, memang tidak ada yang memuji, dia ingin jangan ada orang tahu. Secara kejiwaan dia berharap jangan ada orang tahu. Tapi kalau sedekah 100 juta biasanya dia punya kejiwaan supaya orang tahu. Tapi dia sedekah sedikit diketahui orang, dia tidak malu. Dia sedekah besar tidak diketahui orang, dia tidak sedih. Itu abdan billah, betul-betul menghamba kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghambakan diri kepada Allah. Al-Quran menawarkan konsep namanya abdan syakur, kawula sing kathah syukur. Abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Luar biasa syukur itu. Insya Allah saya baca di dalam satu kitab namanya kitab Terluhur Darinya karya Abdullah Syarawi. Orang rasa syukur itu Masya Allah luar biasa. Ada namanya Sofyan As-Sawi itu bersyukurnya begini. Coba saya bersyukur kok tidak menjadi pejabat yang biasa narik pungutan dia. Begitu dia bilang, saya bersyukur kok tidak menjadi manusia yang suka narik pungutan dia. Itu kata Sofyan As-Sawi. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak diberi rezeki Allah, sehari dapat uang 2.000, 20.000, 30.000, bersyukur daripada 1 juta haram, daripada 20 juta haram, daripada 100 juta haram. Tapi logikanya yang dibalik lebih terus kalau 10 juta halal daripada 1.000 haram. Kita bersyukur. Sofyan As-Sawi bersyukur, saya tidak dijadikan Allah orang yang narik pungutan dia. Makas dikatakan Sofyan As-Sawi, berarti dia bersyukur karena rezekinya halal. Ini orang yang mengharapkan kepada Allah, namanya abdan syakur. Abdan syakur. Kemudian bersyukur lagi Imam Sibawayh itu ahli nahwu. Ada satu kitab namanya kitab Sofahat, kumpulan para ulama yang dimarahi dunia. Ada satu kitab namanya Sofahat tentang kesadaran Nabi, ulama yang sering dimarahi istrinya. Ada kitab khusus mengumpulkan kiai ulama, bukan kiai ya, ulama ya. Maksudnya kalau disebut kan kiai, tapi dari Jawanya. Kumpulan ulama yang sering dimarahi istrinya, itu dibuka khusus, namanya Sofahat. Saya baca di situ, Imam Sibawayh itu pernah menceraikan istri karena sering dimarahi, dicaci maki, disakiti istri, dicerai. Setelah Imam Sibawayh menceraikan istrinya, dia berpikir, aku bersyukur istri seperti ini, dengan seperti ini, aku
aku bisa menerapkan sejauh mana kesabaranku terhadap ujian Allah. Satu. Yang kedua, sejauh mana caraku mendidik istri. Yang ketiga, sejauh mana aku membawa istri ke surga bersama aku. Nah, kalau istrinya langsung sholihah, kan tidak sulit-sulit ya, tidak ada ujian. Maka saya izinkan, saya mohon izin ada teori yang jangan ditiru. Teori ini jangan ditiru kan. Saya baca dalam kitab tasawuf, dalam tujuh kitab tasawuf, mungkin dari Abdullah As-Sa'rani. Ada orang sufi itu kalau nikah milih istri yang baik, ada. Jadi dia tidak cari istri yang tidak menantang. Dia cari istri yang buat kompor supaya dia merasakan pesannya Allah. Ujian itu ada. Sejauh mana dia bersyukur kepada Allah, ada. Nah, seperti ini memang orang-orang yang ada pada abdan syakur, orang yang ingin mensabarkan kepada Allah dengan menghadapi ujian yang berat. Jadi kalau ada ujian, istri diuji suami, suami diuji istri, kesempatan bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Masih ada karunia Allah, punya anak, punya harta, punya rumah, punya agama itu utamanya, punya ibadah, itu kita harus bersyukur. Coba di mana? Hidup sehat, istrinya marahin terus. Dengan stroke, sudah stroke, tunanetra karena punya diabetes sampai tidak bisa lihat dalam matanya, saraf mata. Tapi istri setia, pilih mana Pak? Stroke, tunanetra karena tinggalnya, tapi istri setia. Dengan sehat, tapi istri marah terus. Bila mana? Terus, beda. Ini ujian berat. Masya Allah. Ada orang ini mahalnya dipuji orang, dengan mahalnya dipuji Allah beda. Kalau kita ini kaya raya di dunia, sukses ya, mungkin ujian itu kita rasakan ketika ada orang memuji. Tapi kalau tidak ada orang yang memuji, ya tidak ada rasa. Misalnya Bapak bikin rumah habis 1 miliar, bagus kan? Bagus. Tapi begitu ada tamu, orang yang punya bernilai komentari rumah Bapak. Sudah orang yang punya, Bapak itu bikin rumah habis 1 miliar, dia komentar, catnya tidak bagus. Sakit tidak? Sudah menyambung apa bikin rumah mewah, orang ganteng tidak izin. Saya itu keren, kulitnya tidak bagus, gantengnya tidak bagus, jadi terus terangkai kan dulu, terus terangkai kan dulu, karena kita menggantungkan ujian orang. Maka Al-Quran ketika uluhiyah mengatakan fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, karyamu akan dilihat Allah, karyamu akan dilihat Rasulullah, karyamu akan dilihat orang-orang beriman. Puaskan itu. Kita berkarya di dunia, dipuji Allah,
dipuji Rasulullah, dipuji orang-orang yang beriman. Wassalam. Kalau kita Fasayyallahu ma'alakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu namanya menghambakan diri kepada Allah melalui abdan syakur. Yang ketiga, Al-Quran mengatakan abdan idza sholat. Kan semua kata abdan itu dari kata abdul itu abdihi total kan 28. Yang ketiga, abdan idza sholat, hamba Allah yang merasakan substansi sholat, merasakan kandungan sholat. Abdan idza sholat, abdan idza sholat ini pertama, sholat itu ruhnya kan khusyuk. Tapi jangan dilogika khusyuk tanpa sholat. Ini ada orang logika salah, yaitu daripada sedekah tidak ikhlas, lebih baik tidak sedekah tapi ikhlas. Gimana itu? Yaitu daripada sedekah tidak ikhlas, lebih baik tidak sedekah tapi ikhlas. Tepat logika itu? Yang tak tepat, yang tidak tepat logika itu. Kalau dalam ilmu mantik disebut sosok, dalam ilmu logika Aristoteles disebut sosok orang Arab, berengkel. Nah, kita ini punya media yang mendekatkan kepada Allah itu sholat. Maka disebut oleh satu kitab At-Ta'aruf liman dari ahli tasawuf. At-Ta'aruf liman dari ahli tasawuf karya Al-Kalabani. Seorang sufi jauh sebelum Ihya Ulumuddin, sebelum ada Ihya Ulumuddin, sebelum ada Risalah Al-Busyairiyah, itu ada kitab At-Ta'aruf liman dari ahli tasawuf karya Al-Kalabani. Di situ disebutkan media sholat wasjud maqtari, sujud dekat Allah, sujud dekat Allah. Ini kalau kita tidak menghadapi muqtari, halangan menuju Allah. Contoh halangan menuju Allah, ada pemain bola masukkan bola di gawang, menang. Saking senangnya dia sudah cukur, tapi tidak sholat asal. Tahu. Pemain bola, dia menang bola masuk menang. Begitu menang dia sudah cukur ada pada minta. Terus di rumah itu sujud syukurnya di seluruh macam. Gak sholat gak sholat asal. Gimana ini? Ini sujud syukur bisa dekat Allah dan ya nggak bisa. Tidak bisa. Karena sujud syukur ini dan bisa dekat Allah. Wasjud maqtari itu sujud yang dekat pada Allah yang sebenarnya adalah sujud yang menimbulkan sifat rendah hati, tawadhu, yang menimbulkan sifat tadarrur, memohon sangat kepada Allah. Maka di situ disebutkan menghadapi rintangan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itulah inti wasjud maqtari karya Al-Kalabani dalam punya At-Ta'aruf liman dari ahli tasawuf. Yang keempat, ini hamba yang keempat. Nah ini agak sulit. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Yaitu hamba yang mendapatkan rahmat India dan ilmu. Ada rahmat India dan ilmu dunia. Di situ kan rahmatan min indina dan min ladunna 'ilma. Ada dua.
hamba yang diberi prestasi oleh Allah, rahmat dari sisi Allah, namanya rahmat India. Yang kedua, ilmu laduni, min ladunna ilmu. Ini hamba ciri-cirinya, orang ciri-cirinya biasanya ini orang yang Masya Allah, dia orang yang betul-betul dekat kepada Allah, fragmennya settingan Allah, bukan fragmen settingan manusia. Nabi Khadir alaihissalam terkenal dengan ilmu laduni, itu abad ilmu laduni. Nah, kita gimana? Laduninya orang Thariqah gimana? Biasanya orang Thariqah, orang sufistik itu kalau dia berzikir dan hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada mangkal, tidak ada riya, tidak ada apa yang disebut dengan godaan, jilat dan sebagainya. Ini akan menunjukkan firasat, dan firasat ini diantaranya suatu ilmu yang menjadi kebanggaan orang sufi, karena itu disebut firasat tertutup, ilmu firasat. Saya pernah mempelajari tentang itu, ternyata begini. Ilmu laduni menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ar-Risalatul Laduniyah itu harus melalui tirakat riyadhah. Itu harus melalui tirakat atau riyadhah. Umpami di saat orang-orang itu tidur, kita diam lagi. Di saat orang-orang itu tertawa, kita mengingat dosa-dosa kita. Di saat orang itu sombong, bangga dengan duniawinya, kita enggak. Itu berat. Orang dunia itu apa? Riyadhah ini dalam terminologi Arab itu dalam kamus bahasa Arab, olahraga itu bahasa Arabnya riyadhah. Ilmu hitung, matematika, geometri, handasa itu juga riyadhah. Fisika, pokoknya ilmu hitung, hisab itu riyadhah. Olahraga riyadhah, tirakat kesufian riyadhah. Jadi riyadhah ini tirakat, bisa tirakatnya akal, riyadhatul akli, belajarnya ihsan. Bisa tirakat fisik, riyadhatul badan, jadi olahraga. Tapi yang paling berat adalah riyadhatul nafsi, riyadhah jiwa, riyadhah memerangi nafsu. Itu namanya riyadhah nafsi. Karena apa? Karena dalam kamusnya ada tiga. Ilmu hitung itu riyadhah, olahraga juga riyadhah, kemudian riyadhah nafsi, riyadhah jiwa, riyadhah hati, itu riyadhah nafsi. Itu benar sekali. Contoh begini, ulama itu dalam taklim kita tidak boleh nolong kiai dengan kiai, aku dihubungi nolong kiai dengan kiai, karena tidak semua kiai hatinya kuat. Itu berat. Jenengan paruh wong jangan jenengan ngomong, wah paruh ini orang walaupun kalau orang punya kan biasanya orang gue murah, orang saat ini tidak dikit orang murah masih jodoh maksudnya diri. Gue kalau paruh dengan paruh perasaannya dapat. Jadi kan kalau tukang suuk di depan tukang suuk itu diminum.
Sampai aku tak suruh sampai kok gak kan? Tak suruh yang nanti kok langsung lari. Disuruh sampai kok gak lari. Itu gak boleh. Jadinya uji kiai di depan kiai gak boleh karena dia betul nasinya berat. Karena kiai membutuhkan dia betul nasi. Memerangi hatinya itu pelatih hatinya, tirangkan hatinya berat. Karena sedang ada kiai dipuji di depan dia. Apalagi yang dipuji itu dia nggak cocok. Berarti jangan. Itu membutuhkan dia betul nasi yang berat. Dan orang yang kuat menghadapi itu akan muncul lagunya. Namanya abdan min ibadi. Yang terakhir jadi abdan adaina rahmatan min indina wa indanahu min ladunna ilma. Kemudian yang terakhir adalah abdan yang terakhir di dalam Al-Quran yang saya tidak mendengar. Abad yang terakhir yaitu di dalam Al-Quran, ini catatannya abad, bukan abdan, adalah Al-Quran mengatakan ibad. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yaitu hamba-hamba Allah yang setiap itu akan ubudiyah kepada Allah. Setiap ngaji yastami'una al-qawla, rumah-rumah daun-daun kiai, yastami'una al-qawla, rumah-rumah daun-daun pendidikan para ulama. Ini sudah ubudiyah. Ngaji-ngaji itu sudah ubudiyah. Rumah cek paham cek paham itu ubudiyah. Oh saya rumah ngaji lebih dulu. Orang saya ngajarkan, orang saya orang ngajarkan kat rumah tu. Terus orang nenek ayah ngaji itu kat rumah tu, begitu jajan di orang laki tadi. Niki kalau dalam orang itu tidak pesawat, itu tidak diumumkan di pesawat. Orang jamaah travel A dimohon untuk mempersiapkan diri jamaah bersama di pesawat. Kalau tadi turun cara tadi, ya ini ustadznya travel itu imami ya yang bersoal sedikit. Tapi ini juga jamaah umroh dimohon bangun karena makanan akan disajikan. Tak ada. Ya enggak dulu. Nanti saya mungkin yang tahu lah dia. Pesawat itu wajah dibuka sholat. Alasannya kenapa dia mungkin sama kurang kotor, mungkin sholat dari negara lawan. Tapi dia dibuka, tapi apa? Itu obral. Coba bayangkan. Ternyata berat. Al-Quran menawarkan yastabiquna al-qawla fayattabi'una ahsana. Mau dengarkan ngaji, mau mengikuti isinya yang terbaik. Itu orang yang mengabaikan diri kepada Allah. Yang terakhir karena Imam Jadas lalu hari ini dari Haji Mustafa Akhil ini secara ukhuwah, secara mazhab beliau masih ahli dengan kami dari nenek kami, dari jalur ibu kami. Jadi dari Mustafa ini bernaik ke atas di dalam Kudus juga. Kami juga dari Kudus itu saudara. Sebelum tak kandung saya telah tahu tidak saudara kan. Jadi sekarang lebih tua neneknya Haji Mustafa karena paman saya Kiai Said Mahfud
dulu protes sama NU itu sama ibu saya, adik kandung itu kalau panggil Pak Sampai Kang, kalau nggak salah Kang ya, jadi lebih tua, lebih sepuh ya. Jadi seperti ya Kiai Jamal, istrinya Kiai Jamal, Bufur itu juga kakak sepupu saya panggilnya Bakti. Ada sekolah nantinya Kiai Jamal beras dulu juga ikut bahan tadi itu berarti. Jadi dengarkan ngaji itu bunyinya ternyata fabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tunduknya kepada Allah yang dengarkan ngaji, dengarkan ajaran-ajaran yang baik, mendengarkan nasihat konsep-konsep agama Islam itu terluhur para ulama, ya sudah didengarkan, dilakukan, dikerjakan dengan baik. Fayattabi'una ahsana. Ini ada cerita. Dulu itu ada ulama, mohon maaf cerita ini ya sebetulnya ini bersyukur namanya Syekh Ahmad Al-Rifai. Sering saya ceritakan Syekh Ahmad Al-Rifai ini yang tidak Thariqah Rifaiyah. Beliau itu pernah dipukuli istrinya pakai alat-alat dapur. Ini kelasnya Syekh Ahmad Al-Rifai, bukan kelas MBC. Ini kelasnya Syekh Ahmad Al-Rifai, bukan kelas MBC. Syekh Ahmad Al-Rifai itu pendiri Thariqah Rifaiyah. Beliau dipukuli istrinya pakai alat-alat dapur sampai bajunya itu jadi hitam-hitam, lutang-lutang, dipukul. Ada tamu yang lihat, tamunya tanya pada santri beliau, kenapa para santri kok tidak nolong? Kenapa santri-santri kok tidak nolong Syekh Ahmad Al-Rifai, dipukuli bunyai sampai begitu kok tidak ditolong? Kata santrinya, Syekh Ahmad Al-Rifai saya dipukuli bunyai karena mahar perkawinannya belum dibayar. Sudah lama nikah, mahar perkawinannya itu belum dibayar karena Syekh Ahmad Al-Rifai nggak punya uang, nggak pernah kenal BMT, nggak pernah bank, nggak pernah kenal koperasi. Syekh Ahmad Al-Rifai nggak pernah tabungan, nggak pernah, pokoknya ibadah seorang ulama besar, nggak punya uang, maharnya cuma 450 dirham. Dia turun ke perak. Siapa Rifai dipukuli, jadi istrinya itu kalau marah dikit pukul, karena apa? Pas kawinnya belum dibayar. Akhirnya ada tamu, nah ini tanggung jawab. Enggak usul Pak Kiai. Kadang-kadang ada orang usulan Kiai kakek usul, nggak bantu usulnya. Akhirnya ada tamu pulang, tamu yang tadi pulang ambil uang 450 dinar, soal ke Ahmad Rifai. Jadi tadi saya lihat penjenengan dipukuli oleh istri, katanya Kiai belum bayar mahar 450 dirham. Iya, ini saya bawakan uang Kiai, tolong bayarkan bunyai biar penjenengan Syekh Ahmad Rifai ulama besar dunia, levelnya ya seperti Abdul Hasan Asy'adili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid pendiri-pendiri Thariqah itu. Tolong Syekh Ahmad Rifai, tolong terima uang ini, kasihkan bunyai. Gimana? Kata Syekh Ahmad Rifai, saudara membawakan uang ini untuk tolong saya, saudara ngaku ya, kata Syekh, ngaku ya, saudara mimpi ketemu saya? Iya. Ketemu saya di surga? Iya. Saudara melihat, bukan ketemu, melihat saya di surga? Iya.
saya itu bisa di surga karena sabar dipukul istri. Masya Allah, itu saya alhamdulillah. Insya Allah saya nanti ke surga itu sabar dipukul. Jangan ditiru adegannya. Adegan ini tidak boleh ditiru. Begitu. Ini ceritanya begini dalam buku dari buku Sofahat. Sofahat satu buku satu ini tentang kesabaran ulama, ambiya menghadapi luar biasa, menghadapi istrinya yang keras. Ada begitu. Nah, ini orang yang menghambakan diri kepada Allah, luar biasa. Nah, sebagai penutup tadi sudah abdan sudah semua. Ternyata di dalam Al-Quran itu kita ambil Al-Quran ya tentang teori ubudiyah. Al-Quran tidak ada kata ubudiyah, tidak ada kata ubudiyah dalam Al-Quran. Redaksi ubudiyah itu tidak bukan dalam Al-Quran. Meskipun tidak ditentukan, tapi kita ambil ubudiyah dari kata abdan, ibad, abid, ya. Kemudian kata-kata kosakata yang lain yang berakar sama. Nah, ada satu ayat Al-Quran ternyata di dalam Al-Quran ini ketika menafsirkan abdan tidak sholat, saya baca dalam tafsir dari negeri yang dulu dikuasai oleh Uni Soviet, Samarkand. Ada sebuah tafsir yang disematkan berjudul tafsirnya Bahrul Ulum, seperti nama Pondok Pesantren itu nama tafsir Bahrul Ulum. Itu tafsirnya Abunas As-Samarqandi, namanya tafsir Bahrul Ulum. Di dalam tafsir itu ketika menafsirkan abdan idza sholat, hamba yang sedang sholat, ternyata kenapa maghrib itu kita baca Qurannya keras, kenapa subuh keras, isya keras, zuhur enggak, asar enggak. Itu ditemukan di situ keterangannya. Ternyata begini, ketika Rasulullah itu baca Quran zuhur, ngimami zuhur dengan suara keras, pada waktu itu kaum paganisme menyembah berhala parah-parah. Rasulullah di depan batu karena baca Qurannya dalam suatu nggak pelan, keras, banter, di depan batu, Romawi beliau. Akhirnya Rasulullah membuat kondisi yang bagus yang kemudian menjadi syariah sampai sekarang. Kalau waktu maghrib mereka sedang makan-makan dan dari masjid. Asya makan-makan malam, petang makan-makan petang hari. Maka Rasulullah maghrib baca Qurannya keras, mereka kaya sedang sibuk makan-makan. Isya Rasulullah juga keras karena mereka tidur. Gak dengarkan Rasulullah baca Quran keras-keras di masjid, mereka tidur. Subuh Rasulullah juga baca Qurannya keras imamnya karena mereka tidurnya belum bangun tidur. Nah, berarti kalau saudara ini cara sholat kita makan ya sama dengan mereka. Tidak sholat isya langsung tidur sampai akhirnya tidak sholat isya. Bahkan kadang-kadang orang menghadiri sholawatan tidak sholat isya. Ada lagi sholawatan yang baru sekarang baru tenar dia. Itu kadang-kadang anak-anak ini hadir belum maghrib sudah di lapangan. Maghrib itu belum sholat maghrib sudah di lapangan. Akhirnya nggak sholat maghrib. Isya sampai jam 12 malam, sampai dia tidur lagi, nggak sholat isya, nggak sholat maghrib, nggak sholat tidur. Tapi dia hadir, mungkin belum sholat. Apa nggak bukan orang? Sholatnya baik, tetap baik namanya sholat.
ini juga harus dibina. Katanya nggak sholat, cuma isyaknya ini kita nggak sholat, tidur. Begitu subuh sampai terbit matahari kita masih tidur, belum sholat. Ini berarti ya sama dengan klasifikasi yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Jangan. Ini ubudiyah untuk kita jaga ya, dijaga betul, dijaga. Karena apa? Ibnu Sina sendiri ketika riset kedokteran itu kalau ada hal-hal yang sulit, dia langsung baca Quran, dia kontak pada Allah dengan segala kekurangan dan kelebihan Ibnu Sina. Secara teologi, secara tauhid, memang kita nggak pakai Ibnu Sina. Dia tidak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah. Tetapi ketika dia ada masalah, dia lari ke Al-Quran. Saya punya kawan, dia anak buahnya konsultan NASA. Itu orang yang ikut mendidik saya, orang dekat saya. Dia termasuk orang dekat yang konsultan seorang profesor NASA Amerika Serikat. Itu kebetulan punya murid, punya anak dan dekat dengan kami. Itu orang-orang NASA, profesor konsultan NASA antariksawan Amerika, banyak yang luar biasa hafal Quran, tahajud, luar biasa. Salat tahajud, baca Al-Quran, berzikir, taqarrub ila Allah. Ini orang-orang hebat. Nah, maka kita orang yang diberi Allah anugerah, jaga lisan kita, ubudiyah, jangan mencaci orang. Jaga mata kita, jangan melihat meremehkan orang. Jangan jaga telinga kita, jangan mendengarkan yang tidak ada faedahnya. Ya, inilah ubudiyah yang saya sampaikan. Semoga barokah ya, semoga barokah. Ya, hadir sini dan berlimpahnya umur dengan barokah ya. Tapi mendengarkan, penjenengan bisa mendengarkan tidak tausiah ucapan-ucapan yang mulia dari paman saya ya. Kalau dia Mustafa Adil, sebetulnya kalau saya manggil harus Pak Adi, harus nanti Mustafa Adil. Ibu saya manggilnya Kang ya. Saya manggilnya Kang, saya juga manggilnya Kang. Berarti kalau secara urutan saya manggilnya ya Pak Adi ya, gitu ya. Cukup dari kami, semoga barokah, bermanfaat, istiqomah, bersyukur ya ibu-ibu, dikasih belajar suami berapa pun bersyukur. Misalnya 1 juta, bersyukuri. Wah, fotokopi ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.